Alright, jadi dari JNC Cookies nih ya, di era digital seperti sekarang kan yang namanya strategi branding, terus marketing ya, kadang-kadang semua tuh jadi penentu suksesnya sebuah produk ya dari sebuah brand gitu ya. Nah ini bisa di-share nggak nih daging-daging yang dilakukan sama JNC Cookies dalam membangun brand awareness dan menjaga loyalitas pelanggan? Oke. Mungkin yang pertama dengarkan keinginan konsumen, Hmm. tapi juga yang kedua adalah lakukan yang kita mampu. Melakukan Nggak yang semua kita mampu dong, gitu Oke, kan. dua daging aja nih. Oke, dua. Kita bungkus, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama nih. Ini yang namanya harus ngedengerin keinginan konsumen tuh kan kadang-kadang berlawanan nih sama idealisme kita gitu ya, kadang gitu. Gimana sih cara memainkan antara ya istilahnya idealisme sama kita harus kompromi kayak gitu? Ya cari jalan tengah lah. Jalan tengahnya apa yang memang kita mampu lakukan. Ya. Jadi contoh misalkan ada konsumen bilang, wah ini kuenya kurang wangi nih, kurang lembut, Kurang mahteh, kurang cek, cek. matang. Kan sebenarnya gampang kalau ini. Oh, berarti butternya kurang. Atau Betul. merek butternya harus yang lebih premium lagi. Naik lagi levelnya. Naik lagi levelnya. Tapi kan di sisi lain konsekuensinya adalah harga jualnya juga naik. Naik. Nah, belum tentu kita ikutin semua keinginan konsumen, yang ada malah Tekor. tekan itu tekan dia Ke gitu. situ, ke sini. Nah, akhirnya Balik ke positioning brand berarti ya di situ ya. ya bukan hanya positioning brand, tapi kita harus berusaha misalkan, butter berarti urusannya dengan pihak ketiga gitu, dengan supplier. Yeah. Bisa nggak kita ngedealing dengan supplier bahwa kualitasnya minta yang spesifikasi bahannya minta yang memang sesuai dengan keinginan kita, yang berbeda dengan yang ada di market. Yeah. Kadang memang kita harus seperti itu gitu. Bahkan ekstrimnya pernah kita itu bikin pabrik butter atau mentega sendiri. Dulu Bikin itu pabrik pernah. butter? Dulu, tapi ini cerita dulu ya, karena ternyata cukup lumayan juga rintangannya. Wow. Cukup lumayan. Kita pakai butter dari susu sapi lokal itu kurang lebih 3-4 tahun lah. Berangkat dari tadi, kalau kayak gitu kita harus punya pabrik sendiri nih dari susu sapi lokal segala macam. Bikinlah dulu sempat. Bikin sempat 2010 sampai 2014 apa 15 gitu. Nah itu kenapa selesai? Jadi memang Ada maksudnya dari ingredients itu ada yang memang krusial gitu, sulit gitu untuk dijalankan untuk sustainable-nya gitu. Jadi kita itu susu sapi di kita itu kurang dibanding jumlah populasi. Nah, apalagi zaman itu gitu ya. Sekarang alhamdulillahnya jadi program malah gitu kan. Oh iya, era moneter ya, masih moneter itu. Setelah ya. Enggak, memang ya nggak ngerti kenapa lah ya gitu ya, nggak ngerti kenapa, tapi keadaannya kayak gitu. Ya. Jadi akhirnya di satu sisi ada kelompok peternak gitu ya, koperasi susu gitu ya, yang memang tidak terserap dengan baik produknya, atau kondisinya mereka kurang happy sama penyerapan pasar karena dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar lah ya. Waktu itu di kita lagi butuh butter waktu mau lebaran gitu ya. Di sisi lain ini ada kondisi yang seperti itu. Dan di kita selalu didoktrin bahwa susu sapi lokal mah nggak akan bisa jadi butter, ini harus susu sapi import bla bla segala macam. Oh itu tuh berupa doktrin kayak gitu teh. Menurut saya sih ya. Menurut saya Oh ya. ini Pakai X-File. Gak apa-apa. Saya suka nih ya, agak-agak ada yang nyerempet-rempet kayak gini, seneng nih. Ini itu emang permainan nih berarti. Ada Mungkin ya. permainan opini berarti kan? Mungkin ya, kalau akhirnya setelah kita jalanin kita yakin betul gitu. Sekarang tapi mulai banyak Ya kalau susu harus dari New Zealand, dari apa gitu teh itu
Ini agak berbahaya. Enggak lah ya. Enggak. Ya kan gini, ya namanya orang periuk nasinya keganggu ya mungkin ada. Iya, balik lagi Yang ke paling urusan itu yang ya. paling untung sih sebetulnya oknum yang di dalam sini, karena gitu. barang yang sama dia beli dengan alasan misalkan, oh ketahan di pelabuhan, bisa tapi harganya jadi segini. Itu teh permainan pada saat momen Lebaran, hari raya lah, Iya, kan iya. selalu gitu, harga bahan naik, harga bahan. Oh iya, permainan. Dengan keluar uang yang sama dia bisa dapat margin lebih gitu. Ya, ngerinya. Mudah-mudahan ke depan Iya. makanya ketika swasembada pangan apa segala macam harusnya sih itu bisa mengikis yang gitu-gitulah gitu. Iya. Karakter-karakter yang seperti itu karakter terkikis itu. sendiri lah harusnya. Nah, kita pernah sampai bikin gitu ya, terus speknya disesuaikan karena punya pabrik Nama butternya apa tuh? Yongman Jongman tulisannya. Oh, Jongman. Jongman. Artinya Jadi itu apa sih? kan pernah dengar Wisman dong. Oh, Wisman. Butter Wisman kan Iya, Wisman. artinya itu adalah orang bijak. Orang bijak. Bahasa Belanda. Heeh. Yongman ini anak muda. Oh, yang mana? Jongman. Oh, yang ya. Young Man. Young man. Berarti itu bahasa apa itu? Bahasa Belanda juga. Karena Oh, kan bahasa butter kan dari Belanda oh, lah gitu. iya. Memang produksinya ada yang dari kebanyakan kalau dairy produk di Indonesia, produk turunan susu itu datangnya dari New Zealand. Kalau apa Indonesia tuh Tapi bener, si brand butter itu udah off berarti itu, total. off. Karena apa? Susunya yang kurang. Ah. Jadi populasi sapi susunya kurang. Populasi susu. Rebutan dengan brand-brand besar yang bikin UHT segala macam gitu. Kita nggak kuat. Oh, rebutan itu ya, saya baru tahu di persusuan. Persusuan. Jangan mikir aneh-aneh ya. Itu tapi kan berapa belas tahun yang lalu. Iya, iya. Sekarang saya nggak terlalu apal sih kondisinya Iya. seperti apa. Oke. Who knows? Saya tertarik justru ini pas bikin butter ini sesuatu ini ternyata ya. Produsen kue bikin butter sendiri itu. Tapi dari segi rasa tuh ternyata bisa dipertanggungjawabkan itu. Bisa. Jadi pas awal itu memang banyak lumayan ada tantangan lah gitu. Ada konsumen bilang, "Wah, sekarang bahan bakunya berubah." Si reseller sama karyawan-karyawan tim sales gitu panik kan. "Wah, Pak gimana?" Gampang jawabnya. Dia bilang, "Iya, berubah. Sekarang pakai susu sapi lokal. Rasanya sama tapi memberdayakan peternak lokal." Nah, itu dia. Langsung bisa diserap Itu gitu. value itu ya. Value yang bisa dibangun dari storytelling yang kita sampaikan dengan jujur ya apa yang udah kita lakukan. Ternyata kan ada hikmah kan dari pergantian bahan baku itu, ternyata kita bisa memberdayakan ya saudara-saudara kita justru yang di negeri ini. Jadi nggak usah terlalu banyak simbol-simbol nasionalis mungkin. Tapi ini udah membuktikan gitu ya, bisa memikirkan lah ya, memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk saudara-saudara kita di negeri ini ya, luar biasa nih. Nah, yang terakhir nih poin kedua nih, lakukan yang kita mampu. Nah itu kan pasti kan ya kalau konsumen ya keinginan mah selalu ya membeledak-beledak gitu istilahnya. Nah ini sampai batas apa nih GNC Cookies nih akhirnya udahlah direm di sini gitu dari permintaan pasar gitu. Contoh tahun lalu apa 2 tahun lalu kita ada gathering dengan para reseller gitu ya. Terus isunya lagi yang perang Palestina. Iya. Terus kan memang ada bahan baku yang memang setelah di ini oh ini perusahaannya terafiliasi misalnya gitu. Afiliasi. Ini seru nih. Ini seru. Terafiliasi. Terus ya ada masukan gitu. Bisa nggak diganti? Gitu. Ya kita cari gitu. Produk sejenis yang memang itu kan yang kita mampu gitu ya. Pas kita teliti iya juga ya gitu ya. Kan semangat semua penduduk bumi kan pengennya semua aman-aman, tentram, terkendali lah gitu. Nah pas ini coba cari ternyata ada penggantinya gitu. Jadi hal-hal yang kita mampu aja gitu.
Kalau memang belum bisa, misalkan, wah ini saya pengen harganya lebih murah tapi tempatnya lebih ini loh, segala macam yang kita nggak mampu ya, mungkin nggak usah dijalanin ya. Itu sih ya. Tapi pelan-pelan terus kita benar cari yang terbaik karena di satu semakin lama itu kita pengalaman akan semakin banyak gitu ya. Terus juga mungkin harga bahan baku karena kuantitinya lebih banyak bisa semakin rendah gitu ya. Kualitas bisa semakin bagus, akhirnya ketemu supplier yang lebih bagus lagi gitu. Ya terus aja lah pokoknya. Ini seru nih, GNC Cookies itu berarti sampai mengalami level yang namanya mikirin juga produk-produk yang terafiliasi ya untuk ingredients si bahan ini. Karena tadi kue kan dengarkan keinginan konsumen. Konsumen ini kan ya kan zaman sekarang bukan hanya kritis, zaman sekarang kan kayaknya orang beli tuh ngelihat dari bukan hanya nilai produknya tapi value bahkan semangat perusahaannya seperti 1.0 sampai nggak tahu 9.0 sekarang udah berlebih ya apa yang bisa kita lakukan ya coba gitu ya. Toh gini kita pun tidak lain dulur gitu maksudnya kecuali kalau keluarga sendiri gitu itu pabriknya punya sepupu saya jadi toh enggak gitu kan. Jadi ya terus ternyata kualitasnya sama, harga pun mirip-mirip ya udah. Oke. Ini seru banget ya, karena yang namanya berdagang tuh bukan sekedar berdagang ya, tapi kita mikirin banyak hal ternyata ya kalau di breakdown lagi tuh pemberdayaan SDM, terus kualitas, terus ini kita pakai ingredients ini dari brand apa aja segala macam, apakah terafiliasi dengan pelaku genosida dan segala macamnya yang di dunia ini itu jadi salah satu yang mungkin tidak terpikirkan gitu, tidak semudah ambil kue hap gitu tapi banyak cerita di dalamnya justru itu ya. Nah inilah yang namanya daging semua ya, tapi ini makin seru, tapi kita relax dulu sebentar ya untuk masuk segmen ke berikutnya ya. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke Kang Jody nih ya, banyak yang bilang nih ya, ketika menjaga konsistensi rasa itu lebih sulit daripada membuat rasa enak sekali aja gitu ya. Tapi bisa di-share nggak nih beberapa daging yang GNC Cookies lakukan ya dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas rasa produk ya selama bertahun-tahun ini kan masalah rasa tuh sensitif gitu ya bagi konsumen. Ini daging-dagingnya apa aja yang bisa di-share? Ada dua hal. Yang pertama adalah menjaga hubungan dengan supplier karena supplier ini penting. Yang kedua adalah menjalankan dan mengupdate SOP. Oke. Dan juga resepnya gitu ya. Dan resepnya ya. Oke, kita bungkus, kita bahas satu persatu. Daging semua. Alright, nih masalah ya kuliner apapun itu ya, mau pastry, mau cookies, mau seblak, mau apapun ya, mau fried chicken gitu ya. Masalah rasa itu kan sensitif gitu. Ini kok nggak kayak dulu sih gitu. Dan saya pun termasuk yang suka kayak gitu tuh. Urusannya sama saus sambal kalau saya. Dulu adalah sebelum rame ini, saya kan suka fried chicken tuh. Ternyata ada rasa saus yang berubah. Itu kerasa banget beda gitu kan. Karena dulu
kayaknya lebih enak ini kok sekarang kayak gini gitu, ada sesuatu yang berubah gitu deh. Nah ini sebagai brand yang menyajikan cookies nih ya, pernah nggak sih dapat konsumen yang memang apa istilahnya tuh sangat tahu banget Gen Z itu rasanya gini gitu, tapi ketika ada perubahan entah itu dari segi apa dan dia melakukan yang namanya protes lah istilahnya kayak gitu tuh. Pernah. Jadi memang ya justru kita sangat menghargai konsumen-konsumen yang seperti itu dibanding Justru itu ya? dia beli, nyobain, habis itu nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Nah itu lebih ngeri ya. Iya kan kita jadi nggak bisa bebenah, jadi nggak bisa Nggak ada komunikasi. Iya betul. Jadi mendingan kita juga selalu bilang ke tim gitu ya. Kalau ada konsumen tuh coba didengar apa sih keluhannya, terus sampaikan. Gitu. Ya. Contoh misalkan, oh ya sekarang kuenya kurang enak, apa segala macam ini berubah rasanya. Ya kita cek bener nggak ada perubahan bahan baku. Kalau memang ada perubahan, kenapa berubahnya? Pasti ada reasonnya gitu. Yeah. Oh iya kemarin ternyata begini-begini, misalkan. Oh ternyata kita biasanya supplier itu ada beberapa gitu ya. Pasti lebih dari satu biasanya. Supplier A lagi kosong barangnya, kita pesan dari supplier B, misalnya di supplier B ternyata kualitasnya agak turun gitu, atau bukan agak turun, agak berbeda lah gitu. Mungkin kualitasnya sama tapi ya beda tipis lah gitu. Rasanya. Akhirnya itu yang jadi pembelajaran buat kita bahwa kalau satu batch produksi itu jangan sampai beda bahan baku gitu. Jadi gitu ya. habisin dulu si stok ini. Baru keluar lagi stok dengan bahan baku yang sedikit berbeda, kalaupun harus berbeda ya karena urgent gitu ya. Tapi kalau enggak ya jangan sampai berubah bahan bakunya. Gitu. Ini agak mundur ke belakang ya, ngomongin soal masalah kualitas rasa kue gitu ya. Ini dulu waktu zaman Bapak dulu ya, berarti kan dulu sempat kursus bikin kue gitu. Mama dulu. Oh mama. Di Nyonya Lim. Nyonya Lim, mungkin give shot for Nyonya Lim, ini legend ya. For your information, Nyonya Lim tuh salah satu tempat kursus kue di Bandung yang cukup legend ya. Dan ibu saya pun alumni tahun 80-an di sana. Tapi memang kebanyakan di Nyonya Lim itu waktu zaman kue-kue basah. Kue basah. Kalau resep kue keringnya itu didapat dari kakaknya yang papa. Kayak kue tart terus yang apa sih Black Forest. Ya. Dulu kalau makan Black Forest tuh asa benghar. Ya kan kayak mewah banget. Tapi sekarang kan masih mewah ya Black Forest tuh. Cukup. Sekarang ngetren lagi. Ngetren lagi. Black Forest ngetren ya? Ngetren lagi sekarang. Kita bikin. Wow. Bisa nggak Black Forest dibikin cookies gitu? Patut dicoba sih, kayaknya penasaran. Kalau kemarin kita sempat bikin kayak Manawi. Oh, gila Manawi gila. Manawi. Buat yang ngerti ya ini. Oke, ini ya banyak varian tadi yang ngomongin soal yang namanya rasa kan. Yaitu tadi ternyata basicnya juga ya ada ilmu yang dibangun di awal ya dari bapak dari ibu ya ininya ke Nyonya Lim, dan akhirnya di breakdown lagi sampai ke yang tadi kue basah segala macam, akhirnya cookies lah ya gitu sih. Ternyata si rezeki terbesarnya lah gitu istilahnya dari Joyce sampai JNC ya. Nah, inilah yang banyak perjalanan apa istilahnya tuh brand gitu yang ternyata menemukan tanda kutip ya nasinya tuh ternyata bukan di rencana awal gitu. Yang akhirnya di cookiesnya malah yang ke up-nya. Oke, seru banget nih. Nah, yang kedua nih menjalankan dan mengupdate SOP. Ini tadi udah agak ke share juga sedikit, cuman mungkin bisa lebih dikentalkan lagi. Kadang gini, kita kenapa rasa berubah setelah dicek bahan bakunya nggak ada yang berubah. Tapi mungkin dari SOP pembuatannya kadang kurang disiplin, akhirnya harusnya gimana mixingnya sekian menit ini cepetan atau kelamaan gitu. Hal-hal kayak gitu yang harus itu ngaruh ya ternyata ya, ngaduk itu ya. Ngaruh. Mixer gitu. Ngaruh. Itu masih pakai tenaga manusia itu.
Masih. Tapi memang kalau diproduksi sebetulnya saya juga kurang ahli. Jadi tapi saya yakin ngaruh gitu. Ya, lebih manajemennya ininya. Iya. Flow sih bisnisnya. Oke, ini seru banget nih ya. Cuman saya ngelihat nih yang namanya bisnis kue nih kan kalau zaman sekarang yang namanya kuliner makanan tuh udah nggak kehitung variannya. Wah semuanya udah fusionnya tuh udah terlalu banyak gitu. Nah ini sebenarnya GNC sendiri ada kepikiran nggak sih? Ini kayaknya kita udah settled nih. Bisa kali ya main ke kue basah lagi, sempet nggak kepikiran kayak gitu? Sempat kita 2 tahun 3 tahun lalu di kue basah lagi sebentar. Oh tapi sebentar? Sebentar. Iya. Karena memang udah beda gitu feel-nya gitu ya. Karena kalau kue basah kan tadi cepat, expirednya segala macem, terus kita pakai sistem reseller. Akhirnya kita lebih nerima maklun aja deh. Kalau ada yang mau bikin, sok sini. Gitu. Tapi kue basah tuh kan containable ya sebenarnya, karena dia ya kalau di dapur itu seru gitu. Sebenarnya cookies juga seru juga sih sebetulnya. Iya sih. Sama aja. Malah kalau ngelihat proses produksinya lebih seru cookies. Iya, Oh, gitu? karena bikin ini satu-satu kecil-kecil gitu ya. Soalnya saya agak awam ya soal urusan kayak gini, terus kalau ngelihat pembuatan cheesecake tuh wah kayaknya seru banget itu. Saya kalau lihat di feed saya di algoritma saya banyaknya makanan. No wonder ya badannya agak-agak. Tapi ini lagi diet. Doain aja nggak naik lagi ya. Aduh capek banget nih kalau dalam keadaan gendut gini. Pernah nggak bikin cookies yang memang ya tadi kan sempat di-mention tuh ada cookies yang agak-agak jamu tuh. Kan sekarang netizen lah ya sebutlah lebih banyak sekarang yang menyukai konten-konten kesehatan. Sempat kepikiran nggak bikin yang maksudnya bukan yang cuma sekali doang, tapi yang terus diproduksi, tapi ini khusus kue untuk diet, untuk yang pengen sehat atau segala macam. Resepnya udah jadi, udah dicobain, launching yang belum. Launching yang belum ya. Ini berarti udah dipersiapkan nih ya. Nah, tunggu aja. Tunggu aja. Berarti saya bisa ngebaca nih. Karena ya saya kan ngelihat algoritma ya konsumen. Hati gue nggak apa-apa. Mau nutup ini. Oke. Ini cut aja ya. Cut us. Kasih us. Ya gitu. Oke. Tadi sampai mana sih? Si algoritma. Ya saya ngeliat algoritma di entah itu TikTok atau di yang namanya Instagram gitu kan, ternyata konten-konten tentang kesehatan atau makanan sehat atau minuman sehat tuh kayaknya sekarang mulai growth gitu. Nah ini kan kalau ke cookies kayaknya menarik juga ternyata ya. Dan itu memang ternyata udah direncanakan lama itu untuk launching ini tuh. Dari 1-2 tahun lalu, cuma nunggu timing sebetulnya. Karena kan gini, orang yang sadar kesehatan sih dari dulu ada, cuma marketnya dan daya belinya, daya beli tinggi tapi niche banget. Nah kita nunggu agak gede dikit gitu. Nah sekarang mulai tersadarkan orang-orang, karena usia juga gitu ya, terus mulai tersadar bahwa kita harus gaya hidup sehat. Terus kalau secara teori yang saya tahu gitu ya, katanya kalau negara dengan GDP di atas $3.000 itu bisnis-bisnis yang mulai growth itu adalah yang berhubungan dengan kesehatan, barang-barang luxury, sama estetik. Barang hobi gitu situ ya. Jadi memang sekarang mulai banyak lah orang yang sadar kesehatan gitu. Apalagi setelah pandemi kemarin. Banyak yang mulai melek lah ya.
tentang gaya hidup sehat itu dari era kalau dulu mungkin dari era Dr. Hembing mungkin sampai ke Zadul Akbar gitu, Dr. Zadul Akbar. Nah ini kan sebenarnya ada tokoh-tokoh yang khas gitu ya di era-era apa ya maksudnya tuh di dunia kesehatan tuh yang ini yang jadi narasumbernya lah yang maksudnya KOL-nya lah kalau istilah zaman sekarang kan kalau dulu kita nontonnya mungkin nih buat yang tua ya ya bukan tua lah apa ya istilahnya yang matang. Oh, matang gitu. Ada Dokter Hembing dulu ya. Apa rebus minum. Kalau Dr. Zadul Akbar mungkin lebih penjelasannya lebih hadis, lebih ilmiah gitu kan. Sekarang jadi banyak referensi yang memang apalagi teman-teman kita ada Dokter Tirta gitu kan yang memang ngasih informasi-informasi tentang bagaimana kita bisa survive ya after pandemi itu kan banyak yang down apa segala macam kesehatan untuk bisa balik lagi ke tubuh yang memang sehat gitu karena saya ngelihatnya kalau cookies ada produk yang sehat kan saya yang lagi diet itu kan pengen diet tuh enak gitu nggak pahit-pahit terus gitu kan ini berarti lagi diramu ya sama GNC Cookies-nya lagi ya produk cookies yang sehat ya ditunggu nih ya sebenarnya sempat juga kemarin kita kerjasama lah gitu ada teman yang memang dia ahli di herbal akhirnya bikin produk madu pakai habatus sauda segala macam jadi untuk suplemen lah gitu cuma memang karena GNC dikenalnya cookies produk itu belum terlalu keserap oleh market lah gitu tapi kita udah mulai nyoba lah dari 2 tahun lalu gitu. Oke. Ini seru nih, ditunggu banget nih ini. Oke, terakhir nih ya, kita tadi udah ngobrolin sejarah apa segala macam inovasi, terus yang namanya hubungan antara konsumen dan produsen. Tapi yang namanya bisnis kan selalu ya ada yang namanya fluktuasi dan masa-masa agak-agak mendung atau mungkin agak kelam gitu. Di tahun berapa sih GNC ngalamin gitu ya yang namanya wah ini survive untuk ngebosnya sepeda kalau istilahnya ngebosnya sepeda tuh kayaknya ini yang paling berat gitu itu di tahun berapa tuh? Kita ada beberapa fase tapi yang paling berat itu waktu kita akhirnya jalan masing-masing lagi di 2016. 2016. Ada apa itu jalan masing-masing gimana? Jadi kan kalau keluarga besar itu semua nggak semua lah ya banyak yang usaha kue kering, usaha cookies lah gitu ya. Dulu sempat gabung pada saat bikin pabrik butter pun itu pada saat gabung waktu itu. Nah 2000 masih riungan lah ya. 2016 pisah, nah itu bukan cukup lah sangat berat waktu itu. Di 2016 ya waktu itu. Berarti ya sebelum pandemi ya. Tapi justru pas pandemi peningkatan penjualan termasuk yang masuk ke kan di pandemi itu ada yang jatuh tapi ada juga yang melonjak tinggi malah. Kita melonjak tinggi banget enggak, tapi 2020 drop. Karena kan mall tutup, habit orang untuk belanja online mungkin masih belajar lah gitu ya. Tapi alhamdulillah 2021 itu udah bisa bounce lagi mirip dengan penjualan 2019. 2022-nya naik. 2019 tuh peak itu. Alhamdulillahnya GNC ini setiap tahun memang selalu naik gitu. Alhamdulillah. Si grafik ininya ya. Grafik penjualannya gitu. Masya Allah. Harus banyak belajar di sama cuman yang namanya bisnis kan ya pastilah ada fluktuasinya naik turun dan segala macamnya. Tapi sukses selalu nih buat GNC Cookies. Amin. Sukses juga buat Kang Ucai. Semoga semua bisnis-bisnis yang ada di keluarga ini bisa menjadi ukhuwah ya, pemersatu di keluarga dan selalu tertawa ketika lebaran bersama ya. Karena urusan bisnis kan sensitif biasanya, tapi mudah-mudahan keluarga Jody semua bisa ya membuat inovasi-inovasi baru di dunia cookies ini, dan ini salah satu Bandung Pride nih ya, yang selalu saya mention nih GNC Cookies.
Dan mudah-mudahan ada inovasi-inovasi baru, terutama itu tadi lah cookies yang buat kesehatan itu ya buat ya kita yang diet nih kayaknya nunggu banget nih ya, pengen diet enak tuh seperti apa bisa ngambil cookies tapi nggak gendut istilahnya. Oke, terima kasih banyak Kang Sama-sama, Jody. Kang Mudah-mudahan Ucai. kita bisa bersuara lagi di lain waktu. Amin. Dan buat teman-teman silakan subscribe ya channel YouTube kita, pasang loncengnya, perbanyak komennya, ngobrol lah di komen gitu ya. Karena kita ini daging semua ini berusaha untuk bisa membangun lagi lah semangat teman-teman semua untuk bisa survive di era yang mungkin agak sedikit mendung ini. Tapi kita jangan putus asa, tetaplah menanam pohon walaupun besok kiamat ya. Dan terima kasih juga buat Qual Coffee yang sudah support kita selalu ya di obrolan-obrolan bersama narasumber yang luar biasa ini. Dan jangan lupa untuk follow juga Instagram kita, TikTok kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Daging semua.